Lah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tolong ketua dipimpin dulu kelasnya ya. Ketuanya siapa di kelas ini? Saya, Bu. Silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu. Baiklah, Ibu akan mengambil absen, diharapkan untuk on cam ya. Kalau nggak on cam nanti Ibu beri alfa. Yang pertama, Baik, Bu. Akbar Ilahi. Saya, Bu. Andrinal Anasrul. Ketiduran kayaknya, Bu. Dan, Bu. Bintang Banyak ketiduran di Firozi. lokal ini, Bu. Dir, Bu. Bintang Hikmatullah Yursyam. Nggak ada. Enggak ada, Bu. Desi Hardayanti Putri. Juga nggak ada. Diki Tidak, Bu. Prasetyo. Kenapa banyak Tidak, nggak hadir? Bu. Hayati Rahmatika. Kita juga, Bu. Itu yang nggak hadir. Oh, hadir. Indra Pratama. Oh. Juga nggak hadir. Wela Julia Rahmi. Hadir, Bu. Windiani Yuniar. Hadir, Bu. Yolan Andrika Revi. Hadir, Bu. Baiklah. Kita mulai aja ya pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang operasi aritmatika dan logika. Sebelumnya udah ada yang mengetahui apa itu aritmatika? Matematika, Bu. Apa? Matematika. Ya, betul. Ada yang tahu lagi? Hampir-hampir mirip. Itu, Bu. Hitungan berpola, Bu. Ya, betul. Tapi yang kita bahas hari ini bukan tentang itu. Ada lagi yang tahu? Kalau tidak, kita langsung aja ke materinya. Yang pertama ada definisi operator aritmatika dan logika. Operator adalah tanda atau simbol yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi ataupun manipulasi tertentu di dalam program. Dengan operator, kita dapat melakukan operasi perhitungan, perbandingan, manipulasi bit, dan lain-lain. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk memproses operasi aritmatika. Operator aritmatika yang sudah kita kenal misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan operasi logika adalah proses yang melibatkan beberapa operator logika seperti AND, OR, NOR, XOR, dan operasi logika lainnya yang menghasilkan nilai true dan false atau menghasilkan nilai benar dan salah. Operasi logika ini sangat sering sekali digunakan di algoritma dan bahasa pemrograman dasar. Nah, ini adalah contoh operator aritmatika dan logika dalam bahasa pemrograman. Yang pertama ada operator aritmatika. Berikut ini adalah contoh operator aritmatika yang digunakan dalam bahasa pemrograman dasar. Yang pertama ada plus atau jumlah, adalah operator untuk menjumlahkan dua buah angka atau lebih.
Misalnya X ditambah Y. Sedang yang kedua ada min atau kurang adalah jenis operator untuk memproses operasi pengurangan antara dua angka atau lebih. Yang ke C ada bintang atau kali adalah operator yang digunakan untuk proses perkalian. Dan yang D ada pembagian adalah operator yang digunakan untuk mendapatkan hasil bagi dari dua buah angka. Dan yang kelima ada operator increment, yaitu operator yang digunakan untuk menambahkan nilai variabel sebanyak satu kali. Misalnya kita punya variabel X yang bernilai 5, maka kita incrementkan atau kita plus-pluskan menjadi X itu memiliki nilai 6 karena ditambahkan 1. Sedangkan yang operator decrement adalah kebalikan dari increment sendiri, yaitu nilai dari variabel itu dikurangkan satu angka. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau masih ada yang kurang paham? Sudah paham, Bu. Oke, kita lanjut. Kedua ada operator pembanding. Operator pembanding adalah operator yang merupakan bagian dari operator logika yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai atau operan, sehingga dapat menghasilkan nilai true dan false. Beberapa operator pembanding yang sering digunakan adalah yang pertama lebih besar, yang kedua lebih kecil, yang ketiga lebih besar atau lebih besar sama dengan, yang keempat lebih kecil sama dengan, yang kelima tidak sama dengan, yang keenam juga tidak sama dengan. Selanjutnya ada apakah sama dengan, dan yang terakhir sama dengan. Kita masuk ke operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika, yaitu operator yang menghasilkan nilai true atau benar, atau menghasilkan nilai false atau salah. Beberapa macam operator logika yang sering kita gunakan ada 3. Yang pertama, AND, yaitu menghasilkan nilai true jika kedua operan bernilai true. Ada yang tahu nggak operan itu apa? Enggak, Bu. Baiklah, operan itu adalah nilai asal yang dipakai dalam sebuah operasi atau nilai dari variabel tersebut. Yang kedua ada OR, menghasilkan nilai true jika salah satu operan bernilai true. Dan yang ketiga ada XOR, menghasilkan nilai true jika salah satu operan bernilai true, tetapi bukan kedua-duanya bernilai true. Sini kita akan membahas lebih mendalam lagi. Yang pertama, simbol N, menghasilkan nilai true jika kedua operan bernilai true. A dan B atau A and B untuk operator N, jika salah satu kondisi bernilai salah, maka akan menghasilkan false. Sedangkan jika keduanya benar, maka akan bernilai true. Agar kondisi nilai benar, maka A dan B harus benar. Nah, ini ada contohnya. Kita memiliki variabel X dan Y. Variabel X bernilai 6. 6 ini adalah operannya, yaitu nilai dari variabel. Dan Y bernilai 3. Nah, kita lihat apakah kondisi X dan Y true. Nah, di sini kondisinya ada X kecil dari 10 and Y besar dari 1. Maka kita lihat dulu X kecil nggak dari 10. Kita punya nilai X 6 nih. 6 kecil nggak dari 10? Iya, Bu. Nah, selanjutnya, maka X bernilai true. Dan kita lihat yang Y lagi. Y besar nggak dari 1? Y yang kita miliki 3. Apakah 3 besar dari 1? Besar, Bu. Maka hasil dari X dan Y kedua-duanya true. Maka kondisi dari simbol ini adalah true. Sampai di sini ada yang belum paham? Kalau belum masih bisa ditanyakan kembali. Sudah paham semuanya? Nanti Ibu kasih soal. Kalau nggak paham tanya aja dulu. Sepertinya masih apa?
Masih kurang, Bu. Paham dalam operan tadi, Bu. Kurang pahamnya di mana? Di operan nih, Bu. Operan tuh nilainya. Di X ini, kan ini X sama dengan 6. Jadi 6 adalah operannya atau nilainya gitu. Oh, berarti operan ini nilai sebuah Ya, dari nilai sebuah simbol, Bu. variabel. Ya. Oke, Bu. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada simbol OR. Menghasilkan nilai true jika salah satu operan bernilai true. A or B untuk operator OR, jika salah satu kondisi bernilai benar, baik untuk kondisi A maupun B, maka akan menghasilkan true atau benar. Jika kedua kondisi, baik A maupun B bernilai salah, maka hasilnya akan false. Untuk menghasilkan kondisi benar, maka setidaknya harus ada kondisi yang benar, baik itu untuk kondisi A maupun B. OR ini berbeda dengan N, kalau N harus dua-duanya bernilai true. Kalau OR ini hanya boleh satu aja yang bernilai true. Nah, ini ada contoh juga. Yang pertama, variabel X bernilai 5 dan variabel Y bernilai 3. Untuk kondisi X apakah sama dengan 5, maka kita lihat dulu nilai X-nya. Nilai X sama dengan 5, maka X bernilai true. Terus OR Y apakah sama dengan 1. Maka kita lihat dulu variabel Y. Variabel Y yang kita punya bernilai 3. Maka Y false. Kondisi yang kita dapatkan X true dan Y false. Maka hasil dari simbol OR ini adalah true. Perbedaannya dengan N tadi, kalau N harus dua-duanya true. Kalau OR ini hanya boleh satu aja yang true. Kalau kedua-duanya false, maka itu akan false. Ada paham? Apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah paham semua. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada assessment operator atau operator penugasan. Assessment operator atau operator penugasan adalah operator yang menggunakan tanda sama dengan untuk mengisi sebuah nilai dalam suatu variabel. Beberapa contoh assessment operator adalah sebagai berikut. Yang pertama ada plus sama dengan, contohnya X tambah sama dengan 10, atau X sama dengan X tambah 10. Artinya, jumlahkan nilai yang terdapat di dalam variabel X dengan 10. Misalnya nih, kita punya nilai variabelnya 2. Berarti 2 ditambah 10, hasilnya 12. Selanjutnya ada yang B sama dengan, contohnya X sama dengan Y. Dan yang terakhir ada bintang sama dengan atau kali sama dengan. Contohnya X kali sama dengan 10 atau X sama dengan X dikali 10. Artinya, kalikan nilai yang terdapat di dalam variabel X dengan 10. Misalnya kita punya nilai variabel X ini 2. Terus kita kalikan dengan 10, maka hasilnya sama dengan 20. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, sebelum Ibu kasih tugas, Ibu ada contoh kasus untuk pemrograman aritmatika ini. Windiani bisa ditolong baca Ibu membacakan contoh kasus ini? Baik, Bu. Contoh kasus, 2 buah bilangan bulat diinput oleh pengguna. Bilangan tersebut kemudian dikalikan. Jika hasil kali kedua bilangan tersebut MOD 2 sama dengan 0, maka output yang harus dicetak ke layar adalah bilangan genap.
Sedangkan jika hasil kali kedua bilangan MOD 2 sama dengan 1, maka itu adalah bilangan ganjil. Untuk menyelesaikan kasus di atas, di dalam algoritma langkahnya adalah sebagai berikut. Sudah cukup, Windiani. Terima kasih. Untuk contoh kasus di atas ini merupakan contoh program untuk mencari apakah angka yang kita input itu negatif, ganjil atau genap. Maksud dari, ada yang tahu nggak maksud dari MOD 2 sama dengan 0? Ada yang tahu Habis nggak? dibagi 2, Bu. Siapa tadi yang ngejawab? Hayati, Bu. Ya, betul sekali Hayati. MOD 2 adalah angka yang habis dibagi 2. Nah, algoritma atau langkah untuk menyelesaikan kasus di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama kita deklarasikan dulu variabelnya. Di sini kita mempunyai variabel X dan Y. Nah, variabel X dan Y ini memiliki tipe data integer dan hasilnya juga harus integer. Nah, kita masuk ke algoritmanya. Kita baca X dan Y. Selanjutnya kita cari hasilnya dengan cara mengkalikan X dengan Y. Jika hasil kali dari X dan Y tersebut genap atau habis dibagi 2, maka yang keluar adalah bilangan bulat pada programnya. Sedangkan jika hasil kali tersebut ganjil atau tidak habis dibagi 2, maka yang keluar dari program tersebut adalah bilangan ganjil. Ada yang ingin ditanyakan tentang algoritmanya tersebut? Jika tidak, algoritma di atas akan menghasilkan output berupa tulisan, yaitu bilangan bulat atau bilangan ganjil. Jika hasil perkalian ganjil, maka outputnya adalah bilangan ganjil. Sedangkan jika perkalian adalah bilangan bulat, maka akan menghasilkan output bilangan bulat. Sesuai dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa operasi logika dan operasi aritmatika melalui operator dan fungsi aritmatika tidak jauh berbeda seperti halnya di matematika yang sudah sangat kita kenal. Selanjutnya, Ibu ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab soal tersebut. Apakah sudah ada yang bisa menjawab soal nomor 1? Ini sudah Ibu jelaskan tadi. Saya, Bu. Baik, Bintang Firozi. Silakan. Yang pertama itu jelaskan macam-macam operator logika yang Anda ketahui. Yang pertama yaitu operator logika N.
Operator logika N ini digunakan untuk mengevaluasi dua ekspresi relasi sebagai operan untuk mendapatkan rasional tunggal. Ya, contohnya kayak operasi akan menghasilkan nilai 1 atau true jika kedua operan nilai true. Tapi jika salah satu atau keduanya bernilai 0 atau false, maka menghasilkan nilai false. Kemudian operator logika OR itu digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih ekspresi relasi untuk mendapatkan hasil rasional tunggal. Ya, bila salah satu ekspresi relasi yang dibandingkan nilai 1 atau true, dan bila semua ekspresi relasi yang dibandingkan nilai 0, maka akan menilai 0 atau salah. Kemudian ada operator logika NOT. NOT berfungsi untuk membalikan nilai sebenarnya. Jika nilai yang disebutkan bernilai 1 atau true, maka menilai akan menghasilkan nilai 0 atau false. Udah Betul. cuma segitu tuh, Bu. Baiklah, sudah cukup baik. Terima kasih Bintang Firozi jawabannya. Ya, Bu. Nomor 2, ada yang bisa menjawab? Ayo yang nomor 2, ada yang bisa menjawab? Saya lagi boleh, Bu? Boleh, kalau tidak ada yang lain. Saya nomor 2 aja lah, Bu. Baik, silakan. Itu nomor 2, jelaskan contoh kegunaan operator aritmatika. Ya, berapa? Apa? Udah, Sudah? udah. Nggak kedengaran suara saya, Bu. Tidak. Apakah yang lain mendengar suara Bintang Firozi tadi? Tidak, Bu. Tidak. Boleh diulang lagi jawabannya? Contoh kegunaan operator aritmatika. Hilang lagi suaranya. Termute tuh Bintang Firozi.
ke Andi. Atau yang lain bisa membantu menjawab? Ya, suara hilang ya. Yang lain nggak ada bisa jawab nomor 2? Tidak ada yang bisa menjawab? Kayaknya teman-teman lagi. Kalau Saya, tidak, Bu. Nomor 2. silakan Windia. Nomor 2, jelaskan contoh kegunaan operator aritmatika. Minimal 3. Yang pertama, ada penambahan. Jenis operator aritmatika penambahan berguna menambahkan satu operan dengan operan lainnya. Yang kedua, ada pengurangan. Nah, pengurangan ini jenis operator aritmatika yang berguna mengurangi suatu operan dengan operan lainnya. Dan yang ketiga ada perkalian. Jenis operator aritmatika ini berguna mengalihkan satu operan dengan operan lainnya. Sudah, Bu. Terima kasih jawabannya Windiani. Sudah sangat baik. Nomor 3, ada yang bisa menjawab?
Jika tidak ada, kita jadikan tugas saja buat minggu depan karena waktu Ibu sudah habis. Ya, baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu ada operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk memproses operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, dan sebagainya. Contoh dari operator aritmatika seperti plus, minus, kali, bagi. Selanjutnya ada operator logika. Operator logika adalah operator yang berfungsi untuk operasi logika proses yang melibatkan beberapa operator logika seperti AND, OR, NOR, XOR, dan sebagainya. Yang menghasilkan nilai true dan false atau menghasilkan nilai benar dan salah. Operasi logika ini sangat sering sekali digunakan di algoritma dan bahasa pemrograman dasar. Contoh operasi logika yang kita bahas hari ini ada simbol N, simbol OR. Simbol N ini jika ingin bernilai true harus kedua operan bernilai true, sedangkan untuk simbol OR untuk menghasilkan kondisi true hanya boleh satu dari operan tersebut yang bernilai true. Selanjutnya ada asesmen operator penugasan. Ibu rasa sekian yang bisa Ibu sampaikan. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Iya.